Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vika Safitri AN dari kelas 1C, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan dosen pengampu saya, Bapak Hendra Riovita MM. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang hubungan inflasi dengan kenaikan BBM bersubsidi. Jangan lupa disimak ya guys. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hubungan inflasi dengan kenaikan BBM bersubsidi. Di materi ini ada dua pokok rumusan masalah yang akan dibahas. Yang pertama, jelaskan hubungan inflasi dengan kenaikan BBM bersubsidi. Dan yang kedua, contoh hubungan inflasi dengan kenaikan BBM bersubsidi. Nah, sebelumnya tentu kalian pernah mendengar kata inflasi. Nah, sebenarnya inflasi itu apa sih? Kita langsung aja ke pengertian inflasi. Jadi, inflasi itu adalah suatu proses meningkatnya harga-harga barang secara umum dan terus-menerus atau kontinu. Jadi, ketika harga barang itu, misalkan dalam kurun waktu beberapa bulan, harganya terus naik atau bahkan dalam 1 tahun, harganya terus-menerus menaik. Sehingga itulah yang disebut dengan inflasi. Nah, adapun indikator yang sering digunakan untuk mengukur inflasi adalah indeks harga konsumen yang didapat dari survei biaya hidup dan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Kemudian ada penyebab timbulnya inflasi. Penyebab timbulnya inflasi dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu meningkatnya tekanan permintaan. Nah, inflasi yang terjadi disebabkan karena adanya peningkatan permintaan total yang kuat pada masyarakat untuk jenis barang atau jasa tertentu. Peningkatan permintaan ini tidak diimbangi dengan kenaikan penawaran. Nah, sehingga menyebabkan harga barang-barang menjadi naik yang berkelanjutan yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu meningkatnya belanja pemerintah, meningkatnya permintaan barang untuk diekspor, serta meningkatnya permintaan barang untuk swasta. Kemudian yang kedua, meningkatnya biaya produksi. Inflasi terjadi karena kenaikan biaya produksi yang dipicu oleh kenaikan harga bahan-bahan baku. Misalnya kenaikan UMR, kenaikan harga BBM, dan upah buruh naik, sehingga menyebabkan penawaran agregat menjadi berkurang. Walaupun tidak terjadi kenaikan permintaan, karena penawarannya turun, maka harga-harga barang-barang akan naik. Kemudian yang ketiga, kekacauan ekonomi dan politik. Inflasi terjadi karena adanya kekacauan ekonomi dan politik. Negara yang sedang mengalami peperangan atau konflik, contohnya konflik yang terjadi di negara Ukraina, maka sehingga akan mengalami kenaikan harga barang-barang. Yang keempat, bertambahnya uang yang beredar. Jadi, ketika jumlah uang yang beredar itu terlalu banyak di masyarakat, ini menyebabkan ketidakseimbangannya jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan jumlah harga barang yang tersedia. Kenapa tidak seimbang? Karena ketika masyarakat ini memegang uang terlalu banyak, pasti daya belinya itu akan semakin tinggi. Nah, sedangkan barang yang ada di pasar itu sifatnya terbatas. Ketika masyarakat semakin banyak membeli, barang bisa semakin sedikit, sehingga bisa menimbulkan kenaikan harga. Selanjutnya ada penggolongan inflasi dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan kelompok. Di Indonesia, inflasi dibagi menjadi 7 kelompok, yaitu yang pertama kelompok bahan makanan, yang kedua kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, yang ketiga kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, yang keempat kelompok sandang, yang kelima kelompok kesehatan, yang keenam kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga, serta yang ketujuh kelompok transport, komunikasi, dan jasa keuangan. Kemudian yang kedua berdasarkan asalnya. Dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada domestic inflation, yaitu inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Inflasi ini terjadi karena jumlah uang yang di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Inflasi jenis ini juga dapat terjadi ketika jumlah barang atau jasa tertentu berkurang, sedangkan permintaan tetap sehingga harga-harga naik. Yang kedua, imported inflation, yaitu inflasi yang bersumber dari luar negeri. Inflasi ini terjadi pada negara yang melakukan perdagangan bebas, di mana ada kenaikan harga di luar negeri. Contohnya, Indonesia melakukan impor barang modal dari negara lain. Ternyata, harga barang-barang modal di negara tersebut naik. Kenaikan harga tersebut berdampak bagi Indonesia, sehingga mengakibatkan inflasi.
Kemudian yang ketiga, berdasarkan tingkat keparahan. Dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, inflasi ringan. Inflasi ringan ini adalah inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian suatu negara. Terjadi kenaikan harga dan barang atau jasa secara umum, yaitu di bawah 10% per tahun dan dapat dikendalikan. Kemudian yang kedua ada inflasi sedang, yaitu inflasi yang dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap, namun belum membahayakan aktivitas perekonomian suatu negara. Inflasi ini berkisaran 10% sampai 30% per tahun. Kemudian yang ketiga ada inflasi berat, yaitu inflasi yang mengakibatkan kekacauan perekonomian di suatu negara. Pada kondisi ini umumnya masyarakat lebih memilih menyimpan barang dan tidak mau menabung karena bunganya jauh lebih rendah ketimbang nilai inflasi. Nah, inflasi ini berada di kisaran 30% sampai 100% per tahun. Kemudian yang keempat ada hiperinflasi, yaitu inflasi yang telah mengacaukan perekonomian suatu negara dan sangat sulit untuk dikendalikan, meskipun dilakukan kebijakan moneter dan fiskal. Nah, inflasi ini berada di kisaran 100% ke atas per tahun. Selanjutnya, hubungan inflasi dengan kenaikan BBM bersubsidi. BBM bersubsidi adalah bahan bakar minyak yang dibantu oleh pemerintah. BBM bersubsidi dibiayai menggunakan dana anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Sedangkan inflasi yaitu melonjaknya harga kebutuhan pasca kenaikan harga BBM. Sehingga jika harga BBM naik, semua ikut naik. Maka hubungan inflasi dengan kenaikan BBM bersubsidi ialah jikalau terjadi kenaikan BBM bersubsidi, maka akan terjadinya inflasi. Nah, terjadinya inflasi ini tidak dapat dihindari karena bahan bakar dalam hal ini premium, merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat dan merupakan jenis barang komplementer. Meskipun ada berbagai cara untuk mengatasi penggunaan BBM, tetapi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, jika dihubungkan dengan kenaikan harga BBM, inflasi yang terjadi disebabkan oleh adanya tekanan dalam proses produksi dan distribusi. Para produsen akan mengurangi jumlah barang yang akan diproduksi atas pertimbangan biaya produksi yang melonjak. Walaupun proses produksi tetap lancar, proses distribusilah yang akan menghambatnya. Akibat dari kenaikan harga BBM, biaya atau ongkos untuk mendistribusikan barang tersebut, hasil produksi akan mengalami kenaikan. Nah, selanjutnya contoh dari kenaikan harga BBM bersubsidi dengan inflasi ini, yang pertama, penjual sayur-sayuran. Nah, mereka menaikkan harga sayur-sayuran lantaran ongkos transportnya dan harga sayur-sayuran dari petani sayur pun sudah naik. Nah, begitu juga penyedia jasa angkutan. Secara serentak menaikkan ongkos transport lantaran BBM yang digunakan sehari-harinya naik. Bahkan kenaikannya melebihi dari kenaikan BBM itu sendiri. Yang kedua, contohnya pada penjual pakaian di pasar. Mereka juga ikut menaikkan harga barang dagangannya dengan alasan harga pakaian dari industri pakaian sudah naik. Nah, tak kalah serunya industri pakaian ini juga secara otomatis menaikkan harga produknya karena biaya produksi naik lantaran ada sebagian kegiatan produksinya menggunakan BBM dalam jumlah yang besar. Belum lagi nanti kalau tarif listrik naik lantaran PLN dalam memproduksi listriknya juga menggunakan sebagian BBM. Nah, itu tadi video pembahasan dari saya mengenai hubungan inflasi dengan kenaikan BBM bersubsidi. Sekian dari saya, untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.